Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbincang-bincang menyangkut puasa. Memaknai ibadah puasa. Kita ini dalam hidup ada dua lawan. Yang pertama nafsu, yang kedua setan. Nafsu itu ada dalam diri kita. Setan itu dari luar. Yang paling bahaya kalau setan berkolaborasi dengan nafsu. Nah, nafsu musuh kita, tetapi dia beda dengan setan. Nafsu itu tidak boleh kita bunuh. Tidak boleh kita singkirkan dari diri kita. Yang perlu hanya kita kendalikan. Puasa mendidik kita mengendalikan nafsu. Kalau dia sudah terkendali, sudah sering begini, akan lahir nafsu yang dinamai nafsu lawwamah, nafsu yang mengecam Anda kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak baik. Kalau nafsu yang pertama ini, ya biarkan aja. Tapi setelah terkendali, tahapnya yang pertama adalah menjadikan Anda atau nafsu Anda itu mengecam. Kenapa ya saya dulu begitu? Itu biasa kita begitu. Maki orang tidak lama. Waduh, kenapa tadi saya maki dia? Ada kecaman di dalam hati. Ini meningkat dan meningkat sampai kepada nafsu yang tenang. Istilahnya dalam agama Islam, nafsun mutmainnah, tenang. Saya pindah ke setan. Oke. Karena kan kita ingin mengendalikan nih. Kita ingin mencapai target. Musuh kita ada dua, nafsu dan setan. Setan dari luar, nafsu dari dalam. Bentuk godaan nafsu itu bermacam-macam. Saya masih bicara nafsu, ada di antaranya yang sangat dekat pada Anda. Tetapi dia memusuhi Anda. Tahu siapa? Pasangan Anda. Bisa jadi musuh Anda. Istri, udah deh belikan saya ini segala. Ya kan begitu toh? Karena cinta. Saya tidak punya duit. Ya kan bisa nyerempet sedikit tuh. Musuh enggak ini? Karena cinta, maka kita terjerumus. Anak begitu juga. Ada di antara anak kita yang menjadi musuh kita, yang menggunakan nafsu cinta kita kepadanya, sehingga kita terjerumus dalam kesalahan. Hati-hati. Kita perlu mencintai pasangan. Kita perlu mencintai anak, tapi jangan melampaui batas. Nah, ini puasa nih, nafsu nih kita ingin atur itu, jangan melampaui batas, tapi jangan tidak cinta, harus cinta pasangan, harus cinta anak. Ada nilai-nilai agama, tolok ukurnya itu adalah nilai agama. Mari kita lihat, dia minta apa? Dia minta dibelikan parfum. Anda punya duit atau tidak? Punya, belikan dia. Ya kan? Anda tidak punya duit, disuruh korupsi. Sesuai dengan nilai agama atau tidak? Tidak sesuai. Anak, kita cinta. Kita manjakan dia. Boleh manjakan dia. Tapi jangan melewati batas dalam memanjakan. Sehingga dia menjadikan dia tidak belajar, menjadikan dia tidak ditegur, dan sebagainya. Jadi ada nilai-nilai yang harus selalu menyertai seseorang dalam segala aktivitasnya, termasuk dalam aktivitas cinta dan benci. Itu sebabnya di Al-Quran dikatakan, dihiaskan kepadamu cinta anak, cinta pasangan, cinta harta, cinta kendaraan, dihiaskan. Siapa yang menghiaskan? Bisa Tuhan yang menghiaskan, bisa setan yang menghiaskan. Kalau sesuai dengan nilai-nilai agama,
nilai-nilai moral, nilai-nilai budaya, maka itu Tuhan yang menghiaskan. Tapi kalau sudah melanggar itu setan yang menghiaskan. Jadi bagaimana tolak ukurnya? Lihat ini, sesuai atau tidak. Itu nafsu tadi. Puasa itu mengendalikan nafsu. Sekali lagi, jadi bukan cuma tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri di siang hari. Nah, musuh kita yang kedua, setan. Setan itu beda dengan nafsu. Kalau nafsu, dia menuntut sesuatu dan apa yang dituntutnya tidak mau diganti dengan yang lain, walaupun yang lain itu lebih bagus. Pokoknya apa yang dia minta itu harus ada. Anak kecil, saya beri contoh, anak kecil dengan orang dewasa. Karena kita gambarkan nafsu seperti anak kecil. Anda janji dia mainan. Sebentar dibeliin mainan, mau apa toh? Katakanlah, mobil-mobilan. Harga berapa mobil-mobilan? Katakanlah 300.000. Pulang dari kantor, kita lupa bawa mobil-mobilan. Dia nagih, mana mobil-mobilnya ayah? Waduh, lupa. Oh, nangis dia. Coba beritahu dia, nanti diganti dengan uang 1 juta. Mau enggak dia? Dia enggak mau. Saya maunya mainan, mobil-mobilan. Sekarang juga. Besok ya, tidak. Pokoknya itu meronta. Itu nafsu. Dia tidak mau diganti. Kalau setan tidak begitu. Yang penting Anda rugi. Kalau tidak rugi, Anda tidak untung. Saya beri contoh. Oke. Kerugian yang sangat besar. Dia katakan pada Anda, jangan percaya wujud Tuhan. Tidak ada Tuhan itu. Itu setan datang. Anda berkata, oh itu enggak mungkin, itu salah itu. Saya percaya wujud Tuhan. Dia turun. Oke, dia memang Tuhan ada. Tapi Tuhan itu kan Maha Pengampun. Dia bilang begitu. Dia bilang, oke deh, berzina aja lah. Oh, enggak boleh berzina. Turun lagi. Mencuri aja. Turun lagi. Begitu seterusnya. Itu setan. Tapi begitu Anda terjerembab di dalam ini, dia naik. Sampai akhirnya mendapatkan kerugian yang besar. Anda mau salat tarawih. Setan datang. Gak usah salat tarawih. Kalau Anda perturutkan, tidak usah, Anda tidak salat. Anda tidak dapat untung. Tapi Anda belum rugi. Setan sudah puas kalau Anda tidak dapat untung. Walaupun dia meningkatkan supaya Anda rugi sampai kerugian yang besar. Itu setan. Itu sebabnya setan dinamai mempunyai langkah-langkah. Langkah maju atau langkah mundur. Anak ini setan. Setan ini punya kelemahan. Dia pernah bersumpah kepada Tuhan. Iblis itu pernah bersumpah. Saya pasti menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kiri dan kanan. Penjuru ini dikuasai oleh setan. Hati-hati. Ada 2 tempat dia tidak bisa tembus. Arah atas dan arah bawah. Dia bisa dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Dari atas dia tidak bisa. Dari bawah dia tidak bisa. Apa maknanya? Kalau Anda selalu mengaitkan diri Anda dengan yang di atas, setan tidak bisa untuk mengganggu. Atau kalau Anda selalu menyadari kelemahan Anda di hadapan Tuhan, setan tidak mungkin mengganggu Anda. Inilah iman. Sekaligus itulah yang memberikan kepada seseorang imunisasi. Setan itu dilukiskan sebagai virus yang berbahaya.
dia bisa menular, dia bisa masuk, merusak. Tapi kalau Anda imun, tidak mungkin dia masuk. Nah, puasa ini mestinya dimaknai seperti ini, bahwa dia mengendalikan nafsu, dia menampik datangnya setan. Itu semua kita kembali kepada yang pertama, agar manusia selalu ingat bahwa dia adalah makhluk dwi dimensi, ada jasmani, ada rohani, dan pada akhirnya dia akan mati. Kematian bukan akhir dari wujud manusia. Kematian itu bukan ketiadaan. Kita masih ada, tapi kita pindah tempat. Puasa mau seperti itu. Puasa ingin kita melakukan itu. Nah, kalau kita baca Al-Quran, kita menemukan, dan ini yang populer, sangat populer orang sebut-sebut, bahwa puasa agar bertakwa, ya kan? Itu sebenarnya target awal. Bukan itu ultimate goal. Kita lihat. Takwa itu dari segi bahasa berarti menghindar. Menghindar dari ancaman atau siksa ilahi. Anda harus berusaha menghindar dari siksa ilahi. Siksa ilahi ada dua macam. Ada siksa di dunia, ada siksa di akhirat. Siksa di dunia akibat pelanggaran terhadap hukum-hukum alam. Anda tidak kerja, tidak berusaha, miskin. Itu siksa Tuhan karena Anda melanggar. Anda makan makanan kotor, sakit. Itu siksa Tuhan di dunia karena melanggar hukum-hukum alam. Ada siksa Tuhan di akhirat. Anda tidak melaksanakan tuntunan agama. Anda tidak disiksa di dunia. Siksanya di akhirat. Kalau ada di dunia itu panjar. Nah, takwa menghindar dari siksa Tuhan. Virus ini bisa jadi siksa Tuhan. Hindari itu. Pakai masker, protokol. Ya kan? Itu bagian dari takwa. Tetapi kalau Anda bertakwa, Anda belum untung. Saya hanya terhindar, tidak sakit. Jadi saya masih kembali kayak kemarin nih. Ada ultimate goal. Itu diterangkan oleh Al-Quran, tapi seringkali saya hampir tidak pernah mendengar orang menyebut itu. Saya akan sebut di sini. Itu ayat 139, ayat itu berbicara tentang akhir puasa. Walitukmilul iddata. Agar supaya kamu menyempurnakan bilangan puasa menjadi 1 bulan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan agar supaya kamu mengagungkan Allah atas tuntunan-tuntunannya, dan wala'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Bukan cuma takwa dalam pengertian kebahasaan ini, kita disuruh syukur. Kalau Anda syukur, bertambah, baru untung. Kalau takwa dalam pengertian kebahasaan tadi, belum untung. Allah ingin kita untung. La in syakartum la azidannakum. Apa itu syukur? Menggunakan segala apa yang berada di lingkungan Anda sesuai dengan tujuannya dia diciptakan. Sesuai dengan tujuan Anda diberi sesuatu itu. Saya diberi pici. Saya tidak mensyukuri kalau saya tidak gunakan pici ini pada tempatnya. Saya tidak mensyukuri pici ini kalau saya jadikan penggosok sepatu. Syukur, gunakan sesuai tujuan dia dianugerahkan. Anda dianugerahi kesempatan untuk bekerja di suatu tempat. Gunakan kesempatan itu untuk tujuan. Anda dianugerahi kesempatan ini, dianugerahi kerja ini. Demikian seterusnya. Itu makna syukur. Kita tidak syukur kalau tidak gunakan itu.
Anda diberi pakaian, bagus. Anda masih pakai pakaian itu atau tidak? Ini ibu-ibu banyak punya pakaian di lemari. Anda tidak syukuri pakaian itu kalau Anda tidak pakai. Kalau Anda tidak pakai, beri orang lain biar dipakai. Itu namanya syukur. Nah, itu puasa. Bukan sekedar bertakwa dalam pengertian terbatas tadi, tetapi intinya bersyukur sehingga bertambah anugerah Allah, karena siapa yang bersyukur akan ditambah Allah karunia-Nya, dan siapa yang tidak bersyukur akan dicabut oleh Allah karunia-Nya. Itu saya kira makna yang dikandung oleh ibadah puasa.